Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat, kita saksikan dulu sebuah rekaman video. Dan kemudian kalau kita lihat di Matius nih, kita lihat di Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Ya. Nah itu dikatakan, janganlah kamu menyangka, Yesus menyatakan ya, Yesus ngomong nih, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ya. Paulus kan menyatakan, Taurat itu sudah mati. Gitu. Kalau Paulus kan bilang bahwa si Taurat itu sudah nggak dipakai lagi. Oh ya, dibilang sampah. Sampah. Tapi kalau Yesus mengatakan, jangan kamu sangka, aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Berarti misinya dia kan berbalik dengan misinya Paulus. Ini kan sudah berseberangan. Malah Nabi Isa menjamin di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18, satu iota pun tidak akan berubah dari hukum Taurat. Demikianlah sebuah rekaman video yang saya bagikan untuk kita renungkan bersama. Baru saja kita saksikan bagaimana nenek yang mu'alaf tadi, dia berkata bahwa ajaran Yesus dan Paulus itu berseberangan. Bahkan dia berkata bahwa Paulus mengajarkan bahwa Taurat itu sudah mati. Inilah pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Main asal copot-copot ayat tanpa mereka melihat judul yang sebenarnya, apa yang dimaksudkan dalam sebuah tulisan ini. Saudara yang terkasih, apa yang diajarkan Paulus tidak berseberangan dengan Yesus Kristus. Karena Paulus setelah dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang dia sampaikan adalah hukum kasih karunia, bahwa percaya kepada Yesus untuk menerima anugerah keselamatan. Jadi apa yang disampaikan Yesus dan Paulus itu tidak berseberangan. Nah, tapi apa yang dimaksudkan dengan kata sampah tadi? Kita lihat dulu dalam Filipi 3 ayat yang kedua. Paulus berkata dalam surat ini, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi orang-orang yang masih melakukan hukum Taurat, itulah penyunat-penyunat palsu. Itulah yang disampaikan oleh Paulus ayat 3. Karena kita orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi menaruh pada hal-hal lahiriah, ya, seperti sunat, seperti makanan yang haram dan yang tidak haram, itu tidak lagi berfokus ke situ. Nah, makanya ayat yang keempat, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, Paulus lebih lagi. Makanya di ayat yang kelima, dia disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel dan suku Benyamin, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Jadi Paulus berkata bahwa dia ini disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dan dia berasal dari suku Benyamin. Dia orang Ibrani asli, saudara. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ya, ayat yang ke-6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi Paulus itu taat kepada hukum Taurat.
Dia tidak bercacat sama sekali dalam mentaati hukum Taurat. Namun ini kesaksiannya, saudara, ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Dia menyampaikan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Dia membuktikan bahwa dulu dia taat kepada hukum Taurat, tapi semuanya itu dia anggap rugi ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, saudaraku yang terkasih. Nah, bukan berarti hukum Taurat tidak berlaku, tapi ini dia sementara menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia, supaya taat kepada Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Makanya di ayat yang ke-8 dia berkata, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dia seorang penganiaya jemaat Tuhan. Dia yang taat kepada hukum Taurat. Dia yang mati-matian ingin menggagalkan kelompok orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi semuanya dianggap itu rugi setelah dia tahu siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Setelah dia mengerti Yesus adalah kebenaran yang sejati, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang mampu melepaskan setiap manusia dari belenggu dosa. Makanya tadi dia taat kepada hukum Taurat, sekarang dia taat kepada penggenapan firman Allah yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Yang tadinya dia percaya kepada bayangan, sekarang bukan lagi kepada bayangan, tapi sesuatu yang sungguh-sungguh benar, yaitu firman Allah yang hidup, namanya Yesus Kristus Tuhan, yang adalah juru selamat setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, akan melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, Paulus dan Yesus itu tidak berseberangan. Tapi inilah kesaksian Paulus, yang tadinya dia taat kepada bayangan, sekarang dia anggap itu hanya sampah, tapi dia lebih percaya kepada sesungguhnya Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup, firman Allah yang mampu mengubah setiap kehidupan yang tidak baik menjadi baik, karena firman Allah berkuasa mengubah segala sesuatu bagi mereka yang percaya kepadanya. Berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus, karena dia menemukan sesuatu yang berharga, yaitu jalan kebenaran dan kehidupan sampai kepada sorga yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.